Shalom semua. Kita kembali lagi di ibadah online service kita. Dan saya berdoa, saya percaya bahwa kita tinggal di dalam berkat kasih Tuhan. Kita tinggal di dalam penyertaan Tuhan sampai dengan saat ini. Hari ini kita mau memulai ibadah kita. Mari persiapkan hatimu, mari persiapkan Alkitab kita nanti untuk kita belajar firman gitu ya. Persiapkan catatan kita. Mari sama-sama kita memuji Tuhan lebih lagi. Tapi sebelum itu sama-sama tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu pada sore hari ini. Bapak, kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu lebih lagi. Kami berdoa biar surga boleh terbuka, hadirat-Mu boleh turun Tuhan dimanapun kami boleh berada. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Mari yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Amin. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Amin.
Dia penguasa atas kehidupan kita. Dia segalanya, Dia sumber kekuatan kita. Amin. sahabat kita, amin. Mari siapkan hati kita sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan hari ini. Haleluya. Jesus, 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 we love you. Oh, what a wonderful presence in this place. Oh, Alabaya.
welcome you, Lord. We want more of you, Jesus. Praise you, all the earth will sing. King of glory, we welcome you in. Give me beautiful nations, joy is my strength. I will praise, I will worship you. We come before you, God, to worship your name, Jesus. Your name will be lifted high, your name will be glorified, oh God. In the choir, and I will sing you, I will trust in you. In the trials, through my struggle, I will look to you, find my hope in your word. In the waiting, in the trial, I will sing you, and I will trust in you. In the trials, through my struggles, and I will look to you, find my hope in your word.
hanya Engkau yang layak dimuliakan. Yesus, kami mengasihi-Mu. Thank you Jesus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, untuk hadirat-Mu yang boleh menguatkan setiap kami. Sungguh benar Bapa, di dalam hadirat-Mu, hanya dekat kepadamu Tuhan, kami merasa tenang, kami merasa ada kelegaan, ada damai sejahtera Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan, kami rindu untuk belajar akan firman-Mu. Kami berdoa biar apa yang ditabur oleh hamba-Mu itu boleh bertumbuh berkali-kali lipat di dalam kehidupan setiap kami. Ajar kami Tuhan, Roh Kudus-Mu yang mimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom Community Harvest Church, selamat sore, selamat ibadah online lagi bersama-sama dengan kita di YouTube gitu ya. Sebelum kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, saya mau share sedikit tentang apa yang saya dapatkan beberapa minggu ini. Jadi saya hari ini memang nggak share dengan ini ayat Alkitab, tapi saya mau memberikan sebuah kesaksian, sebuah cerita yang mungkin bisa memberkati kita dan mengencourage kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi beberapa minggu ini saya sangat bahagia gitu ya, karena apartemen saya setelah 5 tahun akhirnya sudah serah terima dan saya bisa pindah ke apartemen. Dan satu hal yang saya percaya dan saya lakukan sampai saat ini itu adalah memberikan perpuluhan dan persembahan kepada Tuhan. Kemarin waktu saya ngobrol dengan beberapa teman gitu kan, mereka bertanya, enak banget ya hidupmu gitu kan, tanpa rasanya nggak ada kesusahan sama sekali dan lain sebagainya. Tapi saudara, sebenarnya setiap orang saya percaya pasti memiliki badainya mereka masing-masing, dan saya pun juga seperti itu. Tapi di tengah badai-badai yang ada, di tengah setiap kekurangan yang ada, saya tetap terus belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena saya percaya ketika saya memberikan yang terbaik untuk Tuhan, itu berarti saya mengasihi Tuhan lewat pemberian saya. Benar, ada beberapa orang juga bilang bahwa kalau memberi itu harus berhikmat. Supaya apa? Supaya nanti ketika kamu sudah memberi, terus habis gitu kamu butuh uang, nggak ada uang gimana? Saya juga setuju hal itu gitu. Tetapi satu prinsip yang saya pegang dari 2012 sampai tahun 2021 dan saya pelajari dari pastor saya, Pastor Kim Hok, dia selalu mengajarkan kepada saya bahwa ketika kamu memberikan perpuluhan dan persembahan kepada Tuhan, berikanlah yang terbaik dan berikanlah 10% dari apa yang kamu miliki. Dan walaupun sampai saat ini saya juga kadang itu ketika memberikan itu menangis, tapi saya tetap terus setia dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Beberapa bulan lalu kalian tahu bahwa mungkin kita susah gitu ya untuk KPA dan segala macam, dan sempet KPA-nya itu gagal. Tapi saat ini saya sudah serah terima apartemen saya bisa tinggal di tempat yang baru. Itu semua saya percaya karena kasih karunia Tuhan dan karena kesetiaan saya dalam memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, saat ini saya mau encourage setiap kalian bahwa setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kalian itu semua adalah turut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan, karena pemberianmu itu adalah sebuah hal, sebuah tanda bahwa engkau percaya dan mengasihi Tuhan. Oke, sama-sama sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur kalau sampai saat ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saat ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik untuk-Mu. Berkati setiap pemberian kami, biarlah boleh menjadi kemuliaan bagi kerajaan-Mu dan boleh membantu kerajaan-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, God love you and God love a cheerful giver.
ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Priska atau Modi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Shalom Community Harvest Church, berjumpa lagi kita di ibadah online via YouTube. Saya berharap dimanapun kalian berada, saya berharap kalian tetap mengasihi Tuhan, kalian tetap stay tune, tetap membara bagi Tuhan. Baik, sebelum kita membarengan firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama satukan hati kita untuk berdoa. Bapak, terima kasih semalam hari ini Tuhan, kalau kami boleh kembali berkumpul walaupun secara online, walaupun kami terbatas oleh ruang dan waktu, dan kami percaya Roh-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan Bapakku berdoa biarlah melalui firman-Mu malam hari ini bisa memberkati setiap kami yang mendengar, firman menjadi jawaban, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, karena firman-Mu punya kuasa, firman-Mu memberikan terang. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Mari yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Baik, saudara, nggak terasa kita udah sampai di penghujung tahun, di bulan terakhir dari tahun 2021, yaitu bulan Desember. Nah, saudara, banyak kali suatu kita mulai mendekati akhir tahun, banyak kali kita mulai flashback, ya. Banyak kalau orang bisnis tuh mulai flashback, mau mulai membuat namanya laporan tahunan untuk memberitahu kinerja dari usahanya atau bisnisnya selama 1 tahun. Ya, kalau orang itu belajar, ya, entah itu dia siswa atau mahasiswa, pasti di akhir tahun di bulan Desember dia juga akan, kalau siswa dia akan menerima namanya rapotan, ya, nilai rapotnya. Dan beberapa kampus kalau kuliah itu akan dapat nilai kuliahnya, ya kan, di semester itu. Nah, saudara, artinya akhir tahun itu menjadi sebuah recap, menjadi sebuah kesimpulan dari kehidupan seseorang dari 1 tahun itu. Dan banyak kali kalau sudah nyampe ke awal tahun, yaitu bulan depan, bulan Januari tahun 2020, orang biasanya memiliki sebuah namanya resolusi, ya, resolusi tahun baru. Artinya mereka ingin membuat sesuatu yang baru di tahun yang baru. Nah, saudara, malam hari ini atau siang atau pagi, ya, kapanpun kalian mendengarkan ibadah ini, saudara, saya ingin kembali kita merenungkan apa yang sudah kita lewati selama 1 tahun ini. Berapa banyak pekerjaan Tuhan yang telah kita lakukan, dan berapa banyak terutama kita membiarkan Tuhan bekerja di dalam kita, ya? Ataukah kita tahun ini masih sama dengan tahun kemarin? Ya. Ada satu firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama mengatakan bahwa Moab itu memiliki bau yang sama. Pada saat itu Tuhan mengilustrasikan Moab itu sama seperti anggur yang tidak pernah dituang dari satu tempayan ke tempayan yang lain. Kita tahu bahwa orang zaman dulu kalau mau buat anggur itu akan menuang anggur itu ke satu tempayan, satu tempat, lalu mendiamkan seberapa lama, lalu kemudian akan terpisah, ya, air anggur dengan endapan anggur. Nah, begitu terpisah, maka air anggur itu akan dituang ke tempayan yang lain sehingga terpisah dari endapannya, dan demikian seterusnya dilakukan sampai akhirnya menghasilkan sebuah anggur yang murni, anggur dengan cita rasa terbaik. Tapi Tuhan mengatakan bahwa Moab
itu memiliki bau yang sama karena Moab seperti anggur yang tidak pernah dituang. Dituang artinya Moab tidak mengalami proses. Saudara, saya percaya karena pandemi ini dari tahun lalu ya 2020 menghantam dunia, banyak orang di dunia itu mengalami kesulitan. Dan saya percaya semua orang juga mengalami yang namanya kesulitan dan proses. Tetapi ada sekelompok orang di dalam proses itu, di dalam kesulitan, mungkin dalam pergumulan, dia tidak belajar apa-apa. Artinya dia menjadi sama seperti Moab. Nah, tapi poin saya hari ini bukan bicara Moab ya. Tapi poin saya hari ini adalah mari kita kembali merenungkan apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam diri kita selama 1 tahun ini ya, 1 tahun terakhir ini. Nah, saudara, karena itu mari kita baca firman Tuhan. Oke, kita baca firman Tuhan. Di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 16 ya, Kolose pasal 3 ayat 16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya, dengan kayanya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya. Firman saya malam hari ini, sharing saya malam hari ini adalah the word is the answer. The word is the answer. Firman adalah jawabannya. Saudara, pada waktu Paulus menuliskan kitab Kolose, Paulus punya sebuah beban yang dalam, berharap bahwa kaum beriman di kota Kolose, kaum beriman di gereja Kolose, itu mereka bukan hanya mendengar firman Tuhan, bukan hanya membaca firman Tuhan, tetapi mereka apa? Mereka menyimpan firman Tuhan. Membiarkan firman itu tinggal dengan limpahnya, dengan kayanya di dalam diri mereka. Sehingga saudara, kalau kita membiarkan firman Tuhan itu tinggal dengan kayanya, bukan hanya sekedar menghafal, bukan hanya sekedar tahu, tapi kita membiarkan firman itu tinggal, artinya apa? Artinya firman itu menjadi rema. Firman itu tidak sekedar menjadi doktrin, tapi menjadi rema. Artinya kita membiarkan firman itu tinggal di dalam kita. Nah, artinya harus melewati yang namanya pengalaman. Saudara, kalau kita lihat ya, di dalam Alkitab, terutama dalam kitab Kejadian, inilah kitab pertama di dalam Alkitab. Kita tahu di pasal 1 Tuhan itu melakukan namanya penciptaan. Dan bagaimana Tuhan itu melakukan penciptaan? Kita kembali ke kitab yang pertama, yaitu dalam kitab Kejadian pasal 1. Pada saat Tuhan menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6, dari menciptakan terang sampai menciptakan manusia, ciptaan yang terakhir dan yang paling unggul. Bagaimana Tuhan menciptakan? Tuhan menciptakan dengan melalui firman. Alkitab dimulai dengan penciptaan. Dan penciptaan itu dimulai dengan firman. Tidak hanya itu. Di Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara, kita melihat bahwa pada mulanya dalam kitab Yohanes itu bicara mengenai eternity past, kekekalan yang lampau. Ya, sebelum semuanya ini ada, apa yang ada di sana? Injil Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman. Di dalam eternity past, kekekalan yang lampau hanya ada firman. Dan di saat penciptaan, apa yang ada? Firman. Dan saat Paulus menasihati orang Kolose, gereja di Kolose, apa yang Paulus katakan? Firman. Jadi dari awal sampai Paulus menasihati bicara mengenai firman Tuhan. Saudara, 1 tahun ini berapa banyak firman Tuhan yang tergarap di dalam diri kita? Kok minggu lalu ya, Chief Enan ngomong bahwa Tuhan kita harus tahu blueprint. Saya sangat terberkati dengan firman minggu lalu. Kita harus tahu blueprint. Bagaimana kita tahu blueprint? Kita, baik sebagai orang Kristen maupun sebagai gereja, kita perlu firman Tuhan. Saat bangun pagi, apakah yang kita baca terlebih dahulu? Ya, kebanyakan zaman sekarang ini kalau bangun pagi mereka buka HP ya. Aplikasi apakah yang dibuka di dalam HP-mu? Apakah sosial mediamu? Apakah WhatsApp, Line, message, ya, atau game, atau pekerjaan, atau berita, atau firman? Saudara, saya belajar
Setiap kali saya bangun pagi ya alarm itu bunyi. Saya buka HP, saya belajar. Yang aplikasi yang saya buka pertama kali adalah Alkitab. Saya ada aplikasi ya, Bible gitu ya. Apa namanya? Bentar saya lihat. Ya, Holy Bible. Yang warnanya itu coklat-coklat. Saya selalu buka itu dan di situ ada Verse of the Day. Jadi saya pagi hari saya buka itu, saya baca Verse of the Day. Dan kebetulan hari ini pada saat saya recording khotbah itu ayatnya adalah 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya karena ia memelihara kamu. Cast all your anxiety to him because he is care for you. Dan seringkali, bukan seringkali ya, mungkin hampir tiap hari, apa yang saya baca di pagi hari itu menjadi jawaban dari apa yang saya alami dalam satu hari. Saudara, kita di penghujung tahun, kita di bulan Desember, bulan terakhir, berapa banyak kita membiarkan firman Tuhan itu tergarap, berhuni, tinggal dengan kayanya di dalam kita. Banyak kali mungkin kita melewatkan firman Tuhan dengan mudah. Setelah kita mendengarkan firman, mendengarkan khotbah, ya, mendengarkan sharing, mungkin nggak begitu lama, nggak perlu waktu 1 hari, seringkali kita melupakan. Itu sama seperti Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 13, Tuhan menguapkan itu seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Karena tanahnya begitu keras, benih nggak bisa tumbuh, dan seketika ada burung yang melambangkan iblis, ya, itu snatch, mengambil benih itu. Seringkali, banyak kali orang Kristen pulang dari gereja, kalau sekarang online dengerin firman Tuhan, mungkin nggak perlu waktu 1 hari, di waktu beberapa jam udah lupa. Saudara, saya berharap di bulan yang terakhir ini, apapun pergumulan kita, apapun masalah yang kita hadapi, doa yang mungkin belum dijawab oleh Tuhan, keinginannya Tuhan belum jawab, kita mungkin di dalam masa menunggu, waiting season, apapun yang kita, atau kita sudah mengalami kesuksesan, Tuhan sudah menjawab doa kita, memberikan kita breakthrough, miracle, percayalah, firman itu akan menjadi jawaban dari segala persoalan. Saat kita sedih, firman memberikan jawaban. The joy of the Lord is my strength. Saat kita khawatir, Tuhan mengatakan apa? Kalau kamu khawatir, jangan khawatir. Lihat burung, lihat rumput di padang. Saudara, saat kita takut, jangan khawatir, Tuhan adalah my rock, my stronghold, my fortress, my shield, my strength. Saudara, seluruh pergumulan kita jawabannya ada di dalam firman. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau membaca firman? Apakah kita mau merenungkan firman? Mungkin ini klise. Kita sudah sering dengar, oh iya baca firman Tuhan ya. Oh, merenungkan firman Tuhan ya. Tapi seringkali yang pengalaman kita saat kita memiliki masalah, saat kita ada problem, saat kita ada pergumulan, banyak kali kita tidak lari ke firman. Kita tidak mencari jawaban dari firman Tuhan, tapi kita cari jawaban itu ya mungkin ke orang lain. Mungkin cari di internet, di Google, banyak jawaban, atau di YouTube, cari video tutorial untuk menyelesaikan masalah. Saudara, karena itu mungkin firman malam hari ini kelihatannya klise, simple. Tapi saya benar-benar berharap, sama seperti Paulus berharap kepada kaum beriman di Kolose, hendaklah firman Kristus diam dengan segala kelimpahannya di dalam hati. Saudara, apa yang terjadi saat kita ini mulai mengambil firman, membiarkan firman itu tinggal di dalam kita? Dikatakan di sini, maka kita dengan segala hikmat. Ingin hikmat? Datang ke firman. Kita akan mengajar, menegur seorang, bahkan kita akan menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, dan mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Saya waktu ibadah yang YouTube ya, saya bicara mengenai give thanks, mengucap syukur. Saudara, banyak hal di dalam hidup kita yang membuat kita itu susah mengucap syukur. Kesulitan, ya, kesulitan finansial, mungkin ada masalah kesehatan, dalam keluarga, dalam studi, dalam bisnis, dalam karir, apapun. Kesulitan itu selalu datang tiap hari. Nggak ada hari tanpa kesulitan, nggak ada. Karena itu Tuhan ngomong kan, kekhawatiran hari ini cukup hari ini. Kenapa? Karena besok ada kekhawatiran lagi. Artinya besok itu ada problem yang sedang menunggu. Nah, saudara, bagaimana kita ini bisa mengucap syukur di tengah kesulitan, di tengah pergumulan, di tengah
penantian? Jawabannya mudah. Datanglah kepada firman. Saudara, saya bisa bersaksi. Saya mulai dengan pergumulan. Selalu dengan pergumulan. Waktu saya mulai datang ke firman, saya mulai baca beberapa ayat Alkitab. Saya mulai merenungkan beberapa ayat. Ya, saya mulai meditate. Saya mulai membahas firman dalam doa. Nggak langsung, ada kalanya itu langsung. Tapi banyak kali dalam pengalaman saya itu nggak langsung. Perlu walk process, bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Firman yang saya renungkan, firman yang saya ucapkan, ya, firman yang saya imani. Saat kesulitan itu datang, firman itu menjadi rema. Bagaimana Tuhan itu bisa mengalahkan 3 kali ujian dari iblis? Ubah batu jadi roti, itu bicara mengenai kebutuhan hidup. Hari ini miliaran orang berjuang untuk kebutuhan hidup, termasuk saya. Bagaimana kita bisa menang atas kuasa mamon? Firman Tuhan. Tuhan mengatakan ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Bagaimana kita bisa menang? Firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menang dari pride, kesombongan? Ujian Tuhan yang kedua, jatuhkan dirimu dari bait Allah. Show yourself that you are the son of God. Because the angel will hold you. Bagaimana Tuhan mengalahkan iblis? Firman Tuhan. Jangan mencobai Tuhan Allah. The last temptation, the glory of the world. Iblis mengatakan semuanya ini, kekayaan, kemuliaan dunia, ku kasih ke kamu. Ku kasih. Tuhan ke dirimu. Yesus, kalau mau pakai, Jesus, all is yours. Bagaimana Tuhan Yesus mengalahkannya? Dengan firman Tuhan. Hai iblis, kamu hanya boleh menyembah kepada Tuhan Allah. Saudara, Adam gagal, Hawa gagal karena tidak berpegang pada firman Tuhan. Tuhan Yesus bisa mengalahkan temptation karena firman Tuhan. Saudara, karena itu firman Tuhan itu bukan klise. Ya, merenungkan firman Tuhan bukan klise, tapi it's very powerful. Trust me, jutaan orang Kristen sudah memberikan kesaksian oleh firman mereka diteguhkan. Efesus pasal 6 bisa mengenai perlengkapan senjata Allah. Ada 5 perlengkapan untuk bertahan. Topong, baju sirah, ya kan, kasut, ikat pinggang, lalu ini perisai. 5 ya. 1 ketopong, 2 baju sirah, kemudian 3 ikat pinggang, 4 kasut, 5 perisai. Semuanya untuk defense, pertahanan. Tapi ada 1 senjata ke-6 itu untuk attack, untuk menyerang. Yaitu apa? Pedang roh. Apa itu pedang roh? Kalau kita baca bawahnya, it's talk about the word of God. Saat kita punya gunung, masalah yang nggak bisa lampaui, then speak the word of God. The word of God is the answer. Firman Tuhan adalah jawabannya. So, di akhir tahun, di akhir bulan, marilah kita gunakan waktu sisa kita ini untuk hari demi hari kembali ke firman, merenungkan firman, maka kau akan mengerti blueprint Tuhan di dalam hidupmu. Kau akan mengerti blueprint Tuhan di dalam gereja. Oke? Baik. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau kami boleh mendengar firman-Mu. Kami ucap syukur kalau firman-Mu adalah jawaban dari segala pergumulan, jawaban dari segala pertanyaan kami, jawaban dari segala permasalahan kami. Karena pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tuhan, aku berdoa biarlah melalui firman singkat ini, yang bagi banyak orang ini adalah sesuatu yang klise, yang sudah didengar ribuan kali mungkin. Tapi aku berdoa biarlah roh-Mu Tuhan, roh-Mu yang bekerja di dalam setiap diri orang yang mendengar, supaya mereka melihat betapa pentingnya firman Tuhan. Supaya aku berdoa biarlah firman yang mereka baca, firman yang mereka dengar, firman yang mereka renungkan, itu boleh tinggal dengan kayanya di dalam diri mereka. Ya Tuhan, biarlah di akhir tahun ini, di bulan yang terakhir tahun 2021, kami menjadi orang yang kaya, dipenuhi oleh firman. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai dan aku percaya roh-Mu terus bekerja, roh-Mu yang terus membawa kami, mengubah kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Makasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin, amin, amin.
So, Community Ever Church, mari kita berdoa dan berharap bersama-sama supaya tahun ini pandemi segera berakhir, supaya next year, tahun depan 2022 kita bisa onset sama-sama. Dan jangan lupa tanggal 18 Desember kita ada ibadah Natal. Wow, kita ada Christmas. Oke, kita kembali siapkan hati kalian ya supaya waktu ibadah Natal, saya percaya Tuhan akan berbicara dengan luar biasa terhadap setiap kita. Oke, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa Tuhan Yesus mengasihi kalian. Amin.